Anda menyaksikan Sapa Indonesia Pagi di segmen Kompas Bisnis Saudara. Masih bersama saya Putri Oktaviani. Indeks harga saham gabungan 28 Januari ditutup rontok lebih dari 7% ke level 8.320. IHSG terkoreksi dalam setelah Morgan Stanley Capital International atau MSCI, penyedia indeks global yang menjadi acuan investor institusi dunia, resmi mengeluarkan peringatan keras dengan membekukan kenaikan bobot serta penangguhan penambahan saham baru asal Indonesia dalam indeks mereka. Investor asing melakukan aksi jual bersih lebih dari 6 triliun rupiah. MSCI memberi waktu bagi otoritas bursa mereformasi transparansi penyelenggaraan market sampai Mei mendatang. Penghentian sementara perdagangan merupakan imbas dari anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pada intraday perdagangan Rabu 28 Januari 2026, anjlok 8% atau turun 718,441 poin ke level 8.261,78. Terpantau 28 saham yang berhasil menguat. Sebanyak 768 saham turun dan 8 saham stagnan. Nilai transaksi di pasar saham tanah air ini mencapai 31,92 triliun dengan market cap mencapai 14.985,42 triliun. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon IHSG yang anjlok kemarin, Saudara. Purbaya bilang akan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan untuk membereskan masalah yang disorot oleh MSCI dan menilai kondisi pelemahan ini hanya sesaat. Berita yang MSCI itu yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan, dan persyaratan mereka yaitu lebih bersih sama floatingnya berapa persen. Ini saya pikir reaksi yang berlebihan karena kan ini baru laporan pertama kan, masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan. Saya udah bicara dengan Ketua OJK, dia bilang semuanya akan dibereskan sebelum Mei, jadi ini hanya shock sesaat, jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi persyaratan MSCI dan akan bisa masuk ke indeks MSCI maupun ya saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global gitu. Kalau untuk saya, yang penting kita perbaiki ekonominya, kan ekonomi betul-betul membaik. Saya nggak main-main. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memonitor pergerakan IHSG dan menjadwalkan rapat dengan otoritas jasa keuangan serta pihak terkait termasuk Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Erlangga, penurunan IHSG salah satunya dipengaruhi faktor teknikal termasuk penyesuaian terkait MSCI. Nanti kami monitor dan akan dirapatkan mungkin dengan OJK dan yang lain. Besok lah kita jadwalkan. Pak, ini cuma karena teknis MSCI aja apa memang ada sentimen-sentimen lain sih Pak? Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI Bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Ya. Ini belum transparan Pak ya? Apa? Transparansi ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Jadi itu kan bisa dilakukan improvement dengan mekanisme yang sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terjun bebas pada pembukaan perdagangan Rabu 28 Januari 2026. Hal ini menyusul hasil pengumuman MSCI mengenai penilaian free float saham emiten Indonesia. Lalu apa dampaknya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat pasar modal Universitas Indonesia, Budi Frensidi. Selamat pagi, Prof. Budi. Selamat pagi, Mbak Okta. Prof Budi, IHSG kebakaran kemarin disebut ini tuh untuk merespon keputusan MSCI interim freeze. Kenapa sebetulnya MSCI ini sedemikian menghentak bursa? Siapa sih lembaga ini? Apa pentingnya untuk bursa di Indonesia? Iya, MSCI itu adalah indeks yang menjadi acuan investor global.
terutama investor institusi dan ETF asing ya untuk keputusan investasi mereka. Jadi mereka mendasarkan pada mandat indeks ini untuk investasi di saham apa, di negara apa, dan berapa besar. Sehingga begitu dilakukan freezing, ini berarti tidak akan ada lagi saham-saham kita yang masuk ke dalam indeks ini dalam 4 bulan ke depan. Dan ini ya sudah tentu membuat mereka yang sudah mengantisipasi beberapa saham akan masuk, keluar, dan mungkin juga beberapa saham yang masih dalam indeks ya kan tidak akan dilakukan perubahan dalam 4 bulan ke depan, mereka juga berusaha untuk mengurangi. Demikian. Oke, ini tentunya akan berdampak pada bagaimana saham-saham di Indonesia. Nah, Prof Budi, seberapa besar pengumuman MSCI ini untuk mempengaruhi aliran dana asing? Karena kalau kita lihat kemarin outflow-nya sehari lebih dari 6 triliun, Prof. Iya, kemarin kita saksikan 6,2 triliun sehingga hingga year to date yang tadinya masih net buy, ya, net inflow itu menjadi net outflow 3,7 kalau tidak salah. Jadi memang kita harus akui bahwa nilai perdagangan atau transaksi harian kita di bursa saham itu 35% sampai 40% masih oleh investor asing. Dan itu pun dengan porsi asing yang cukup besar, walaupun sudah menurun dibandingkan katakan 5-10 tahun lalu, itu transaksi harian kita hanya 1,1 billion US dollars per hari dan kalah dibandingkan Malaysia yang Thailand yang 1,3, Singapura 1,2, kita nggak usah bicara India yang sudah belasan triliun ya, kemudian negara-negara Asia yang maju seperti Taiwan, South Korea, Hong Kong, Jepang, dan China. Jadi memang kita berkepentingan sekali untuk memastikan atau membuat begitu banyak emiten kita masuk ke dalam indeks ini ya, karena ya tentunya ini akan membuat banyaknya capital inflow dan juga banyaknya investor asing masuk ke dalam saham-saham yang di bursa kita, emiten-emiten kita, seperti di banyak negara lain, negara-negara yang setara dengan kita lah, G20 gitu ya, ataupun emerging market secara umum ya. Oke, Prof Budi, ini mungkin untuk gambaran sebetulnya kalau dikatakan tadi begini, outflow-nya dana asing itu kan sampai 6 triliun. Seberapa besar sebetulnya ini bisa mempengaruhi IHSG kalau dibandingkan dengan proporsi investor dari dalam negeri begitu, Prof? Investor dalam negeri kita bicara yang menentukan adalah nilai transaksinya itu masih lebih besar ya, sekitar 60 sampai 65, tetapi ya kita bicara dana asing ini mereka relatif punya kekuatan cukup besar. Kenapa? Karena begitu masuk dalam jumlah besar ya, jadi dari beberapa segelintir investor saja sudah bisa masuk dan keluar dalam jumlah besar. Beda dengan investor domestik kita yang jumlahnya lebih banyak, katakan retail sudah 20 juta lebih, tapi amount-nya kecil sehingga ya begitu diakumulasi, dijumlahkan ya nilai jadi lebih besar. Tapi sebenarnya aksi dari investor yang segelintir ini, investor asing dan ETF ini sangat menentukan, karena kita lihat coba 6,2 triliun keluar, indeksnya sudah sempat kalau tidak salah sempat turun 8,8%. Jadi malah saya sempat membaca minggu lalu ada yang mengirimkan berita bahwa ini siap-siap kalau memang freeze dan juga tidak bisa dipenuhi, ini siap-siap 2 billion US dollar akan keluar dari bursa kita. Oke. Ini tentu kalau bisa bicara saham, bicara soal bagaimana kepercayaan dan juga ekspektasi, termasuk tadi meskipun proporsinya lebih banyak bagi investor dalam negeri, tetapi tentu bagaimana dari luar ini tentu sangat bisa jadi pertimbangan. Prof, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Menyaksikan Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Prof Budi Frensidi, pengamat pasar modal Universitas Indonesia. Prof, tadi kalau kita sudah bicara soal bagaimana pentingnya MSCI ini terhadap IHSG, kemudian gini, MSCI ini kan kasih batas sampai Mei untuk perbaikan transparansi data. Kalau dari catatan Prof sendiri, apakah memang kondisinya terjadi itu tadi free float semut, tidak ada transparansi dan lain sebagainya. Kemudian bukankah selama ini ada OJK dan juga BI yang meregulasi, Prof? Iya, sudah pasti OJK dan BI kita harus apresiasi sudah melakukan tugasnya. Tapi dalam hal ini apa yang sudah dilakukan tidak bisa memenuhi keinginan atau permintaan dari MSCI, terutama untuk transparansi, karena ya dia mengejar sampai ultimate beneficiary owner, terutama untuk saham-saham yang kepemilikannya itu di bawah 5% atau kita sering masukkan ataupun sebutkan sebagai yang memenuhi klasifikasi free float.
Jadi ya ini tidak bisa dipandang enteng bahwa ya keinginan permintaan mereka harus dipenuhi karena akan mempengaruhi arus dana investor asing dan juga ETF asing itu untuk masuk dan keluar dari bursa kita, terutama dikaitkan dengan ada ancaman juga bahwa kalau ini masih bisa tidak dipenuhi dalam waktu yang diberikan itu 4 bulan ke depan, itu bisa-bisa Indonesia bursa kita masuk ke dalam ataupun dipindahkan, diturunkan dari emerging market ke frontier market yang wah ini kita negara G20 tapi nanti dikelompokkan sekelas dengan negara-negara sebagian besar Afrika dan juga negara-negara yang ya secara GDP itu jauh di bawah Indonesia seperti Bangladesh, kemudian Pakistan, ya Vietnam, ya Sri Lanka dan lainnya negara Afrika. Padahal kita ya negara G20 loh dari sejak G20 itu dibentuk ya. Oke, Prof Budi, tadi kalau misalnya dikatakan ada berbagai ancaman termasuk tadi perubahan bisa dikatakan turun kasta dari emerging ke frontier. Nah, kondisi seperti ini kita menunggu bagaimana proses perbaikan terutama dari transparansi. Berapa lama MSCI ini akan menghentak bursa? Gimana pasar bisa melihat waktu tunggu atau deadline yang diberikan oleh MSCI kepada Indonesia? Ya, saya pikir waktu yang diberikan cukup panjang ya, sampai 4 bulan dan mudah-mudahan sebelum itu sudah bisa dipenuhi. Karena kalau ini kan resikonya kalau memang itu terjadi, itu berarti dana asing yang ya kapasitas dari aliran dana asing masuk ke emerging market itu bisa 120 billion ya US dollar. Tapi kalau begitu dia turun ke frontier itu menjadi separohnya 60 billion sehingga berita yang mengatakan ya siap-siap ini 2 billion US dollar bisa keluar loh dari bursa kita dalam waktu dekat itu ya suatu yang ya menjadi relevan juga gitu untuk diperhatikan. Berarti dalam arti kata begini Prof, bisa dikatakan ini juga mempengaruhi bagaimana psikologis dari para investor asing begitu ya untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Oh iya, mereka utamanya bukan mendasarkan pada fundamental tapi pada likuiditas dan juga tren dari harga yang terus meningkat ya sehingga ya gerakan atau aksi dan regulasi bursa kita dan juga otoritas yang sedikit-sedikit menghukum mereka yang naik ataupun harganya mengalami kenaikan, FCA, ETD, kemudian juga suspensi itu sebenarnya membuat beberapa saham yang masuk ke dalam indeks MSCI itu menjadi tidak liquid itu juga sebenarnya tidak disukai ya. Jadi ya seperti itu kondisinya. Oke, Prof Budi, ini kan ada deadline sampai bulan Mei, artinya tadi juga kita dibayang-bayangi dengan berbagai macam ancaman. Nah, tapi di satu sisi Menkyu Purbaya bilang nggak perlu khawatir bisa rebound, walaupun kemarin sampai trading halt. Cukupkah pernyataan Menkyu ini bisa ngasih angin seger buat investor? Saya pikir kalau aksi jual dari investor asing, ETF asing ini tidak dilawan dengan aksi beli dari investor domestik, terutama investor institusi, apakah Danantara, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, dan dana pensiun BUMN dan lainnya, itu saya pikir ya tidak cukup ya. Artinya ya tidak cukup hanya dibuatkan surat ataupun dijawab dengan lisan. Ini harus dijawab dengan aksi ya. Bahwa ya satu dipenuhi ya. Tapi kalau memang mereka tidak merasa sudah dipenuhi permintaannya dan juga investor asing masih merasakan yang dilakukan langkah yang dilakukan oleh otoritas dan regulator masih kurang, ya saya khawatir kembali ke indeks ke 9 ribuan masih lama sekali, malah kemungkinan besar ya untuk sementara kita realistisnya di 8.000 ya, 8.000 ataupun 8.050. Ya jadi harus dilawan dengan aksi beli lah. Ya, untuk enggak ya melawan aksi jual mereka. Kan tadi investor retail udah banyak. Tapi kalau kita bicara dana yang memiliki dana besar adalah institusi yang tadi yang saya sebutkan ya, mulai dari Danantara, kemudian BPJS tenaga kerja, dana pensiun dan lainnya. Oke, penegasan lagi Prof, artinya tadi gini, kalau tadi dikatakan dari 9.000 sekarang turun jadi sekitar 8.000, masih cukup lama begitu, berarti level psikologisnya sampai dengan bulan Mei diperkirakan kalau memang tidak selesai sampai dengan bulan Mei ini masih berada di level 8.000 begitu ya? Ya saya pikir realistisnya dengan tidak adanya aksi melawan aksi jual investor asing oleh investor domestik, ya 8.000 menjadi satu angka yang ya kita harus terima ya. Oke, lantas yang bisa dilakukan oleh regulator seperti apa Prof? Bagaimana dengan OJK maupun juga BI harus merespon kondisi seperti ini?
Ya jelas ya regulator harus segera membentuk tim dan pokoknya secepatnya lah memenuhi permintaan itu, bahwa saya coba tanya, coba konsultasi ke AI bahwa permintaan transparansi itu ya tidak unik untuk bursa kita, tapi ini memang berlaku untuk semua bursa ya. Jadi tidak ada inilah pilih-pilih dalam hal ini ya si Bursa Efek dan regulator kita juga ya harus comply ya, berusaha comply dan memenuhi permintaan mereka dan tidak bisa memandang enteng karena ya begitu peraturan ketentuan yang dibuat oleh otoritas dan regulator kita tidak disukai, ya inilah nanti akibatnya katakan ya sedikit sekali saham-saham kita, bursa kita yang masuk ke dalam indeks MSCI dibandingkan negara tetangga apalagi negara G20. Ya. Baik dari jumlahnya ya, maupun dari amount-nya tadi ya, amount yang dialokasikan kalau tidak salah hanya 1,3 dan terus turun, dan ini ya kalau tidak diperhatikan ya akan terus turun, tadi kan ada dana maksimum untuk emerging market dan menjadi separohnya kalau dia masuk frontier market. Jadi ke depan mungkin usul saya jumlah emiten kita yang masuk ke dalam indeks MSCI dan FTSE itu mestinya menjadi KPI dari pimpinan BEI karena ini akan menentukan arus dana asing masuk ke Indonesia ya, masuk ke emiten-emiten kita. Sekarang ini secara persentase kecil dan juga jumlah emitennya kalau tidak salah kalau di MSCI itu 18 dan 56 74. Tapi di negara lain di India sampai 664. Coba ya, jauh sekali. Bahkan di Singapura juga sudah sampai 200-an ya. Kemudian di Thailand juga lebih besar dari Indonesia. Kita tidak usah bisa bicara negara-negara yang memang sudah masuk negara maju seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, sampai China itu sudah angkanya sudah 800-900 emiten yang masuk ke dalam indeks MSCI baik big and large and mid maupun yang small cap. Demikian. Oke, lagi-lagi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memenuhi permintaan dari MSCI itu tadi. Prof tadi sempat menyinggung soal bagaimana pasar kita terancam nih dari emerging ke frontier. Nah, untuk mengantisipasi pasar jangan sampai masuk ke frontier itu tadi, apa yang bisa dilakukan? Kemudian apa sebetulnya Prof bahayanya bagi perekonomian kita? Kalau tadi kita sempat menyinggung soal bagaimana ini bisa mempengaruhi kepercayaan maupun juga ekspektasi asing terhadap saham di Indonesia. Ya, dana yang bisa dimasuk dari dana asing, ETF asing dan investor institusi asing, terutama dana pasif, ke bursa kita jadi akan turun. Dan ini saya khawatir transaksi harian kita yang sekarang sudah melebihi target dari 14,5 triliun per hari, sekarang kan sudah 1,1 lah billion. Ya, jadi kurang lebih 18-an, itu ya nggak mudah untuk mencapai itu lagi karena dana asingnya. Belum lagi kalau capital outflow ini terjadi, itu kan memperburuk neraca pembayaran dan ujung-ujungnya ke nilai tukar kita yang sekarang ya ditekan oleh current account ya, tapi kedepannya ya capital ada tekanan dari capital account juga ya, jadi ya banyak yang efek yang kita tidak harapkan ya yang bisa terjadi. Jadi transaksi harian akan turun, kemudian nilai tukar rupiah, capital outflow dan sebagainya, akhirnya ke ya, neraca pembayaran juga ya, cadangan devisa dan sebagainya. Oke, ada dampak yang signifikan terkait dengan kondisi ini. Prof, singkat saja yang terakhir, ini yang kena hentak kemarin banyak saham Konglo. Apakah artinya bisa dikatakan gini, Prof, saham mereka ini gorengan gitu? Nah, ini sebenarnya saham gorengan bukan istilah yang tepat. Yang dikenal luas itu adalah manipulasi pasar. Tapi oleh regulator kita, manipulasi pasar ini diartikan sebagai saham yang naik cepat gitu ya, emiten atau saham yang harganya naik cepat. Padahal saham yang harganya cepat naik itu sebenarnya dua kemungkinannya, bisa memang ada manipulasi pasar, tapi bisa memang ya naik kelas dia, bahwa emitennya ini, investornya ini sudah mengantisipasi bahwa ini akan masuk ke dalam indeks global MSCI katakan, apakah small atau mid ataupun large cap, sehingga yang dikhawatirkan oleh regulator bursa kita bahwa nanti ada pump and dump itu tidak terjadi ya. Jadi terus naik kemudian tidak ada aksi jual besar-besaran. Jadi akan nanti naik mencapai harga baru dan stabil, dan itu juga liquid gitu, bukan hanya stabil, liquid. Karena masalah likuiditas juga kalau nggak salah MSCI ini concern terhadap ada satu saham masuk indeks
tadinya liquid menjadi tidak liquid, sehingga dia ya berusaha untuk curious terhadap saham-saham lainnya yang masuk ke dalam indeks. Jadi demikian, jadi harus dibedakan antara kenaikan harga dengan saham gorengan. Tidak selalu, malah kalau yang saya perhatikan di bursa kita kebanyakan itu mungkin saya tidak tahu persentasenya ya, tapi ya paling tidak separuh-separuh itu adalah memang kenaikan harga ini adalah ingin naik kelas. Jadi sesuatu yang memang diantisipasi bahwa saham-saham ini akan masuk ke indeks, dan pada waktu masuk indeks maka investor asing, institusi dana pasif ETF itu akan masuk ke dalam emiten itu, tidak peduli melihat price multiple-nya dan juga fundamentalnya, karena mereka ya akan masuk sesuai dengan mandat indeks. Jadi begitu satu saham masuk ke dalam indeks global seperti MSCI, itu yang namanya ETF asing dan investor institusi pemilik pengelola dana pasif itu akan masuk secara otomatis karena mandat indeks ya. Jadi mereka benchmarking ke indeks itu termasuk sampai seberapa besarnya ya. Seberapa besarnya secara negara dan juga seberapa besar per emiten ya. Demikian kalau pendapat saya. Oke, lagi-lagi ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana regulator punya PR, MSCI kasih tenggat waktu sampai Mei, ini harus dimanfaatkan soal bagaimana memperbaiki transparansi, jangan sampai tadi turun kasta dari emerging ke frontier, karena tadi ada berbagai ancaman seperti bagaimana kepercayaan ekspektasi asing, kemudian juga ini bisa berdampak kepada bagaimana nilai tukar rupiah. Terima kasih Prof. Budi Frenzy di pengamat pasar modal Universitas Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Prof.